Kisah pilu jatuh bangun menjaga jodoh orang lain. Sakit tapi tidak berdarah. Sepasang sejoli yang berpacaran dalam jangka waktu yang cukup lama biasanya akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun, tak sedikit pula pasangan yang sudah lama bersama justru hubungannya harus kandas di tengah jalan. Dari situlah muncul istilah menjaga jodoh orang. Fenomena yang dialami oleh pasangan-pasangan yang ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh sahabat saya dan diilustrasikan oleh talent di channel Tiarapedia. Sebut saja namanya Arjuna dan kekasihnya Yunita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cocok mungkin dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan yang sekarang, mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya pacaran. Akan tetapi, setelah saya pelajari dan saya maknai, tidak ada gunanya. Karena jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu orang yang kita jaga akan menjadi jodoh kita. Menjaga jodoh orang lain. Sebab jodoh tak akan tertukar. Mungkin yang kita lakukan sekarang adalah sedang menjaga jodoh orang lain. Bukan berarti mereka yang tengah menjalin hubungan dengan seseorang telah membuatnya semakin dekat dengan jodoh mereka. Dan bukan berarti pula mereka yang tengah dalam kesendirian membuatnya semakin jauh dengan jodoh mereka. Karena ternyata lebih sulit untuk menjaga diri sendiri daripada menjaga orang lain. Tidak salah jika mereka yang pandai menjaga diri dalam kesendirian akan begitu hebat memaknai akan arti sebuah kesabaran dan penantian. Yakinlah terhadap janji Allah yang pasti akan datang. Percayalah pada ketetapannya. Sebab jika kita tidak percaya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan sulit untuk selalu istiqomah di dalam kesendirian. Bersabarlah, kamu pasti bisa. Entah apa yang bisa menggambarkan perasaan Arjuna. Setiap hari, setiap waktu, Arjuna bekerja keras untuk membahagiakan kekasihnya. Panas, hujan tak diperdulikan oleh Arjuna. Arjuna tetap teguh dan bekerja keras. Karena Arjuna mempunyai harapan yang tinggi untuk bisa meminang dan membangun mahligai rumah tangga dengan Yunita.
Karena rasa cinta dan sayang Arjuna yang begitu besar, apa yang Yunita inginkan tak sekalipun, tak satu kali pun tak dikabulkan oleh Arjuna. Arjuna sanggup menahan rasa lelahnya demi mendapatkan sejumlah uang untuk kebutuhan Yunita. Tak hanya itu, biaya kuliah Yunita pun dipenuhi oleh Arjuna. Padahal Arjuna tidak mempunyai kewajiban apapun atas Yunita. Perjuangan yang penuh duka harus Arjuna lewati dengan penuh rasa sabar. Setiap hari dengan ikhlas Arjuna mengantar jemput Yunita berangkat kuliah. Walaupun jarak ke rumah Yunita terbilang lumayan jauh, tapi Arjuna tidak pernah mengeluh. Ketika Yunita menginginkan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh Arjuna, Arjuna tidak patah semangat. Arjuna terus bekerja keras untuk menutupi semua keinginan Yunita. Sampai tiba akhirnya di penghujung tahun, tibalah hari bahagia di mana Yunita akan mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana muda. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling bahagia bagi mereka. Akan tetapi tak pernah disangka, selama ini Arjuna hanya menjaga dan membahagiakan jodoh orang lain. Karena Yunita memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain yang lebih mapan dan lebih kaya dari Arjuna. Hari itu menjadi hari yang sangat kelam bagi Arjuna. Langit seolah runtuh, bumi seperti berguncang. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Arjuna. Setelah mendengar penjelasan dan alasan Yunita bahwa dirinya sudah dijodohkan oleh orang tuanya, entah itu benar terjadi atau hanya alasan Yunita untuk berpaling dari Arjuna. Sejak hari itu, Arjuna berubah menjadi pendiam, tidak mempunyai semangat hidup, tidak mau bekerja, hanya mengurung diri di kamar sendirian. Seluruh keluarga Arjuna tak sanggup melihat kesedihan yang memilukan. Setiap hari ibu Arjuna berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Arjuna, anak yang sangat disayanginya, bisa kuat menahan dan bertahan melewati ujian dan cobaan hidup. Bisa dimengerti, kita semua yang mendengar kisah ini pasti merasa geram, pasti merasa marah terhadap sikap Yunita. Tapi apalah daya, semua ini
dari Yang Maha Kuasa. Karena perjuangan Arjuna selama bertahun-tahun seperti tidak dihargai oleh Yunita. Jiwa dan raga sudah diberikan seutuhnya pada Yunita. Inilah takdir. Jangan pernah katakan bahwa takdir itu kejam. Karena apa yang terjadi pada diri kita adalah yang terbaik untuk hidup kita. Apa yang kita anggap baik untuk diri kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir Arjuna untuk Yunita: menantimu adalah hal terbaik yang bisa aku berikan untukmu, bukan dengan menggoda dan mengganggumu di satu hari perjuanganmu. Kita saling menjaga dengan penjagaan yang sebenarnya. Aku berharap semoga segera datang sebuah waktu untuk dapat menunjukkan penjagaan terhebatku untukmu. Mencintaimu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi hari esok belum tentu menjadi milikku. Tiara Maharani.